Jadi jiwa kita itu adalah kota besar. Rajanya beda sama Farabi kemarin. Rajanya bukan akal, tapi hati. Kolab. Jadi katanya Ghazali, akal itu bukan rajanya. Akal itu tunduk pada kolab. Suka dan tidak suka, kecenderungan batinmu. Jadi Ghazali melihat manusia itu disetir oleh kecenderungannya. Akal, dalil, argumen, pikiran itu datang belakangan mendukung kecenderungan hatinya. Maka bereskan dulu hatimu. Karena hati itu rajanya. Bukan kayak di Farabi kemarin, akal rajanya. Jadi kamu itu ikut partai apa dulu, baru kamu cari dalil kenapa partaimu itu bagus. Kamu itu jatuh cinta dulu, baru cari argumen kenapa kamu jatuh cinta padanya. Kamu suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu suka. Atau tidak suka dulu, baru nyari alasan kenapa kamu tidak suka. Jadi rajanya adalah hati. Maka kan banyak pengajian manajemen kolbu. Nah, itu bahas raja. Ya besok kita bikin tandingannya, manajemen akal. Ya. Jadi tugasnya akal apa? Akal panglima perang. Hati itu tugasnya ngasih nasihat, berfatwa. Sementara pekerjanya, panglimanya di lapangan itu akal. Prajuritnya itu syahwat dan amarah. Jadi dua-duanya ya, yang satu wali kotanya, yang amarah itu polisinya kalau katanya Ghazali. Jadi dalam diri kita itu isinya polisi yang marah-marah, kemudian wali kota yang penuh ambisi, dan panglima yang punya kekuatan ngatur, serta raja yang mengendalikan. Begitu rajanya nggak beres, maka panglimanya juga disuruh ngatur untuk ke arah yang tidak beres. Syahwat akan jadi penguatnya, karena dari situ muncul ambisi hasrat. Kemudian kekuatan amarah jadi pendorongnya. Jadi hati-hati, makanya hati harus lembut, baru yang lain ikut lembut. Kalau hati kasar, akalmu juga akan mengarah pada kasar, syahwatmu juga dikontrol oleh kekasaran, dan amarahmu akan semakin menyala. Jadi maka katanya Ghazali, amankan kota jiwamu. Pertama-tama bereskan hatimu, kemudian perintahkan panglima untuk mengendalikan wali kota dan polisi. Kalau enggak, ya alamat kotamu kacau balau. Jangan sampai nanti nafsunya memberontak mengalahkan hati, dan akhirnya nafsunya yang jadi raja. Juga jangan sampai polisinya, amarahnya yang jadi raja. Dan jangan sampai juga akalnya yang jadi raja. Yang harus jadi raja hatinya. Oke. Terus karena itu katanya Ghazali, itu kalimat tak copy paste, hati-hatilah kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok bahaim. Kalau kebahagiaanmu terletak pada menang kalah, siapa ranking 1, siapa ranking di bawahnya, siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah, maka kita adalah binatang, tapi binatang yang sabuiyah, binatang liar. Kalau tadi bahaim itu binatang ternak, peliharaan.
Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat, mencurangi orang lain, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan jenis kebahagiaannya setan. Dan kalau yang bikin kita bahagia hanya urusan kita menyembah pada Allah, ibadah, tidak membangkang sama sekali, maka kita ada di level malaikat. Bagus tapi tidak manusiawi. Jadi hati-hati, jangan jadi binatang ternak, jangan jadi binatang pemburu, jangan jadi setan, juga jangan jadi malaikat. Nah, susah ya kalau dilarang jadi malaikat. Kamu mesti komplain, loh malaikat kan bagus Pak. Enggak. Kita oleh Allah disuruh jadi manusia. Kalau manusia berarti yo ada bahaimnya dong. Yo kita butuh makan, butuh minum, butuh yang itu juga. Ya kan? Ya. Padahal aku ngomong yang itu loh ya. Kamu kok pikirannya ke sana. Isi pikiranmu berarti yang itu. Aku nggak ngomong apa-apa loh. Terus sabu iya. Kalau yang ada di pikiranmu sekarang, kapan ya aku ranking 1? Kok kalah terus aku, rankingku ranking 40 terus. Yang di pikiranmu itu, kapan aku menang ya? Kapan status sosialku tinggi ya? Kapan aku, itu berarti yang menang dalam dirimu adalah sabu iya. Kalau yang ada di pikiranmu urusan muslihat, trik-trik gimana caranya aku bisa sukses, gimana caranya aku bisa kaya, trik-trik kayak gitu, maka kita ada di levelnya setan. Tapi kalau yang ada dalam dirimu pokoknya kita harus pasrah 100% pada Allah, ibadah jangan sampai putus, yang nggak boleh bantah Allah sedikit pun. Itu berarti kita sudah nyampe makom malaikat. Dunia sudah tak tinggal, pokoknya aku hanya Allah saja. Ya enggak apa-apa, itu berarti makomnya malaikat. Cuma kalau malaikat enggak ada bahaimnya, kamu puasa terus, kamu sholat terus, tanpa makan, tanpa ngopeni hidup dunia juga enggak manusiawi. Enggak ada sabu iyahnya, kamu enggak punya hasrat, enggak punya ambisi, enggak punya cita-cita, kamu juga enggak manusiawi, enggak akan bisa menjalankan perintahnya Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Kalau kamu ndak kayak setan, ndak cerdas, ndak kreatif, ya kan? Licik itu bagus untuk hal yang baik. Setan itu kan untuk hal yang jelek. Licik itu kan berarti mikir, nyari celah yang orang lain nggak melihat. Oh, itu untuk hal-hal yang bagus. Kamu namanya kreatif. Gitu loh. Ya kayak Hasan bin Sabah tadi kan, Hasasin kan, dia nggak bunuh kan, itu kan pinter bahasa, karena jahat maka namanya licik. Tinggal naruh pisau di bantalnya musuhnya, sudah selesai. Nggak perlu harus ngebom lah, nggak perlu bom bunuh diri lah, nggak perlu capek-capek. Naruh aja di, kalau ada mobil Jokowi lewat, kamu taruh pisau di kursinya Jokowi, itu selesai. Kalau kamu nggak ditangkap ajudannya loh. Jadi coba hati-hati, dikontrol lagi apa yang bikin kamu bahagia. Kalau yang bikin kamu bahagia luar biasa adalah ketika kamu ranking 1 dan semua temenmu kalah, maka ada sabu iya yang dominan dalam dirimu. Kalau yang bikin kamu seneng pokoknya punya uang banyak, terus saya bisa makan enak, terus bisa kawin, bisa itu, berarti yang dominan dalam dirimu adalah bahaim. Kalau yang ada di kepalamu hanya gimana caranya saya mengabdi 100% pada Allah, gimana caranya meninggalkan dunia yang tidak penting, maka kamu ada di level malaikat.